Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita lanjutkan ke materi kedua. Materi kedua ini kita akan mempelajari penyakit pada sistem pernafasan dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk kita simak. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Berikut ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua ada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru akan terus tumbuh dan jika tidak kendali, lama-lama dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Lalu yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. Ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan, akan semakin luas dan dapat menyebabkan sel-sel paru-paru akan mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil, dan menyebabkan para penderita TBC ini nafasnya tidak beraturan. Yang kelima ada bronkitis. Bronkitis adalah salah satu penyakit gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya para penderita akan mengalami sesak nafas. Lalu yang keenam ada influenza atau flu. Flu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan juga pilek. Yang terakhir ada COVID-19. Ini adalah salah satu penyakit yang sedang terjadi di masa pandemi saat ini di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. COVID-19 menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, mulai dari gejala yang sangat ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah COVID-19? Yang pertama, kalian harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Lalu yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, ataupun mulut saat tangan dalam keadaan kotor ataupun belum dicuci. Dan yang ketiga, hindari kontak langsung dan berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Dan yang keempat, jangan menyentuh hewan ataupun unggas liar. Yang kelima, kita harus sering membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering kita gunakan. Yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin ataupun batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu ke tempat sampah dan cucilah tangan hingga bersih. Yang ketujuh, janganlah kalian keluar rumah dalam keadaan sedang sakit. Dan yang kedelapan, haruslah selalu mengenakan masker kemanapun kalian pergi. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Caranya adalah 1. Makan makanan yang bergizi. 2. Berolahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat dengan cukup. Dan yang keempat, posisi tidur harus benar. Selanjutnya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Selanjutnya, bagaimana cara merawat organ pernafasan? Yang pertama, kita harus selalu membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang kedua, kita harus selalu rutin memeriksakan kesehatan pernafasan kita ke dokter. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita? Yang pertama, kita harus membuat sebanyak mungkin ventilasi di dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara.
Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu. Dan yang ketiga, membuat udara bersih dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau. Dan yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih.